Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang resensi. Resensi sama dengan mengulas. Tahu ya berarti apa itu resensi? Biasanya kita akan meresensi atau mengulas menilai suatu buku, film, ataupun drama. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas definisi resensi. Apa itu resensi? Ya, resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dapat dinilai berupa buku, film, dan drama. Menurut pendapat dari Rosidi, resensi merupakan salah satu upaya untuk menghargai tulisan atau karya dari orang lain dengan cara memberikan komentar secara objektif. Nah, jadi simpulannya adalah resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai keunggulan dan kelemahan dari buku, film, ataupun drama. Itulah definisi dari resensi. Kita sekarang akan membahas tentang jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi berdasarkan isi sajian atau isi resensinya. Resensi buku digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah resensi informatif. Resensi informatif berisi ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Yang kedua yaitu resensi evaluatif. Informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan terkadang hanya dijadikan ilustrasi saja. Bahasanya juga sudah evaluatif, berarti hanya ringkasannya saja. Yang ketiga yaitu adalah resensi informatif dan evaluatif. Untuk menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal yang berkaitan yang ada di buku, juga menyajikan penilaian resensi tentang isi buku tersebut. Jadi kalau ini kolaborasi antara resensi informatif dan evaluatif. Berbeda halnya menurut Daniel dalam buku Dahlman tahun 2014 halaman 233 sampai 234. Resensi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama resensi buku non-sastra dan yang kedua resensi buku sastra. Kalau resensi buku non-sastra berarti jenis ini membahas atau menilai dan memaparkan buku-buku non-sastra. Resensi jenis ini disajikan secara informatif, evaluatif, ataupun informatif evaluatif. Nah, sedangkan resensi buku sastra yaitu hampir mirip dengan mengapresiasi karya sastra, berarti menilai, ya. Oke, baik, itulah pembahasan mengenai jenis-jenis resensi. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu unsur-unsur resensi. Yang pertama yaitu harus mempunyai judul ulasan ataupun resensi. Judul harus sesuai dengan isi ulasan dan harus menarik serta benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Yang kedua yaitu data karya yang diulas. Nah, data yang dibutuhkan untuk mengulas buku meliputi judul buku, pengarang, penerjemah jika ada ya, lalu genrenya, editor atau penyunting, penerbit, tahun terbit, tebal buku, lalu harga buku, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu adalah pembukaan.
Pembukaan bisa dimulai dengan hal-hal seperti ulasan membuat karya dan prestasinya, lalu perbandingan dengan karya sejenis yang sudah ada, lalu pemaparan keunikan karya tersebut, lalu pembukaannya bisa perumusan tema karya, lalu bisa juga pembuka dialog. Nah, itu untuk pembukaannya. Yang keempat yaitu adalah tubuh atau isi pernyataan. Nah, ini maksudnya itu sudah masuk ke dalam isi ya. Nah, dalam tubuh ataupun isi pernyataan ini biasanya memuat ada sinopsisnya, lalu ada pembahasannya, keunggulannya, kelemahan, atau adanya kesalahan cetak buku. Nah, itu adalah isi dari pernyataan resensi. Lalu yang kelima yaitu adalah penutup. Penutup di sini berarti bagian akhir. Bagian penutup biasanya berisi pendapat bahwa karya tersebut penting untuk siapa dan mengapa. Nah, itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam resensi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur resensi. Struktur resensi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, bagian identitas, yaitu meliputi judul, penerbit, pengarang, kota terbit, tahun terbit. Ini bertujuan untuk memperkenalkan buku yang diresensi kepada pembaca. Lalu yang kedua, strukturnya itu adalah bagian sinopsis, berisi ringkasan karangan. Yang ketiga, bagian ulasan. Nah, bagian ulasan ini berarti berisi bahasan dan pertimbangan mengenai baik atau buruknya sebuah buku. Yang keempat, bagian penutup. Selanjutnya yaitu adalah tujuan resensi. Apa saja sih tujuan dari resensi itu? Yang pertama, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan buku. Yang kedua, memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan masukan untuk penulis. Yang keempat, untuk menguji kualitas buku. Yang kelima, untuk mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan. Nah, sekarang kita akan membahas bagian akhir yaitu manfaat dari resensi. Manfaatnya itu adalah yang pertama, bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan di sini berarti memberikan gambaran untuk pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, nilai ekonomis. Bisa mendapatkan uang ataupun imbalan, berarti ada timbal balik ya. Yang ketiga, sarana promosi buku. Ya, buku yang akan diresensi adalah buku yang baru terbit dan belum pernah diresensi sama sekali. Dengan kata lain, sebagai ajang untuk mempromosikan buku baru tersebut. Dan yang keempat yaitu adalah pengembangan kreativitas. Semakin kita sering menulis resensi buku-buku, maka kemampuan kita menjadi terasah karena telah terbiasa untuk menulis. Baik, itulah pembahasan-pembahasan yang terkait ataupun yang terdapat dalam ulasan atau resensi. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.